ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang, berbagi kisah penuh arti dari balik data publik. Let's share insight terbuka, terpercaya, bermakna di ruang temu PPID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Sebuah forum diskusi santai namun syarat makna yang menghadirkan pembahasan seputar kepemiluan, demokrasi, dan layanan informasi publik. Pada kesempatan kali ini kita berbahagia ya teman-teman ya, karena kedatangan tamu istimewa, seorang akademisi dan peneliti dari Universitas Diponegoro, sekaligus praktisi penyelenggara pemilu, pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai pengamat kepemiluan yang telah banyak memberikan pandangan strategis mengenai demokrasi di Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Dr. Nur Hidayat Sardini, Estos SHMSI. Bagaimana kabar Bapak? Heboh ya? Iya, iya Bapak. Alhamdulillah Ani. Alhamdulillah, Bapak izin berkenan kami memanggil Pak NHS saja. NHS Ya, boleh, oke, semua biar orang lebih tahu akrab lah. Ya. Sip. Ya, semua orang tahu. Apa Pak NHS kenapa terkenal nih? Nggak tahu ya, supaya disamarkan. Oh bisa, Nggak, iya. guyon aja, memang itu namanya ya. Iya, Walaupun nama resmi saya nggak sepanjang itu. Iya, Tapi itu ada ceritanya dulu, kenapa ada ceritanya Sardini. Waktu itu semester 3, saya itu menulis di Wawasan. Mungkin sekarang masih ada yang tahu ya, Wawasan itu adalah koran sore. Saya waktu itu masih menulis, ingat saya itu namanya kunjungan Kaisar Akihito, memaknai kunjungan Kaisar Akihito di Indonesia. Nah, kemudian dimuat dan itu adalah membuat saya sangat berbunga-bunga. Biasa sekali. Dan tujuan saya sebenarnya nggak muluk-muluk nulis itu, adalah untuk mendapatkan honor. Oh iya, saya menulis Mahasiswa itu banget ya. untuk memperoleh honor, karena itu harus terstandar. Motivasinya saya untuk membayar kos terpenuhi, itu saja sebenarnya. Dan akhirnya saya jadi terkenal karena setiap bulan saya bisa 2 kali. Kemudian di Suara Merdeka juga begitu, dan bahkan halaman depan. Tapi ada problem, nama saya itu kan ada Sardininya waktu itu. Karena nama saya aslinya ya Nur Hidayat saja. Dan itu masalah. Waktu saya mau ambil honor, Mbak Ani waktu itu di Wawasan bilang, ini Nur Hidayat yang mana ya? Lah, kok Nur Hidayat mana Pak? Ini saya udah nulis ini. Iya. Mana buktinya bahwa Anda menulis? Sangat menyaksikan. Saya pulanglah di Pekalongan, ketemu bapak saya, merenung sekali. Bapak saya itu namanya S. Syahidin. Dulu tuh aktivis Ma'rif, Ansor dan semacam. Itu Pak niki nopo niki S niku Syahidin itu. Itu Sardini. Udah itu aja. Nah, sejak itulah saya membedakan nama jadi Nur Hidayat Sardini gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya. Praktis saja. Ada saya pemret ya, majalah di kampus. Pernah bermasalah juga dengan Kodam dulu kan, ABRI kan, nulis tentang fungsi ABRI .2. Nah, saya nulis awal-awal itu karena sebagai pemret, sebagai editorialnya saya nulis, di situ nama saya masih Nur Hidayat, tahun 91 gitu ya. Tapi setelah itu saya kasih tambahan Sardini. Ada masalah ternyata, karena saya dalam persiapan kenaikan pangkat jabatan, ternyata nama saya semua Sardini. Dan itu dianggap tidak cocok, tidak asli dengan Nur Hidayat. Tetapi SK Presiden saya untuk Bawaslu sama DKPP tidak ada masalah itu. Jadi yang mempermasalahkan struktur yang lebih rendah. Kalau Presiden SK dia tanda tangan kan, itu tidak ada masalah. Tapi buat saya, suatu waktu saya menghadap sama pengacara yang dulu mendampingi saya di Panwaslu, Pak Ali Purnomo. Mas, saya mau ganti nama, tambahkan Sardini. Emang ada yang lain di luar nama Anda yang ini? Enggak ada, ya sudah, nikmati sampai sekarang.
dan dia sudah salah sangka bahwa akhirnya saya juga masalah ternyata sekarang. Tapi sedang diupayakan untuk dibenahi karena ini menyangkut untuk pencalonan guru besar, pengajuan guru besar. Karena itulah saya sudah punya Scopus misalnya, tapi namanya berbeda-beda. Oke lah, itu semuanya bisa diatasi. Ya, sekarang udah mulai bisa diterima oleh Scopus karena kirim surat dan segala macam. Oke, wah ternyata panjang ceritanya. Panjang ya, karena emang itu menyangkut nama A, B, dan C. Nur Hidayat A, Nur Hidayat B, dan Nur Hidayat C. Sesuatu yang menurut saya tidak lazim ya. Kita kan nggak ada perjanjian waktu mau lahir. Ini duluan, habis itu Anda, habis itu saya. Kan nggak ada. Gitu Mbak Ani ceritanya. Ya, oke Pak. Pak, NHS kita sapa dulu. Di tengah-tengah kita juga ada teman pemilih yang hadir langsung di sini. Tepuk tangan meriah untuk teman pemilih hari ini. Oke, baik. Teman pemilih, tema kita hari ini adalah AI in Election. Peluang, resiko, dan masa depan demokrasi Indonesia. Nah ini Pak, sekarang kita memasuki perlahan materi tentang AI, tentang perkembangan teknologi ya Pak. Meskipun judulnya mengangkat fenomena kecerdasan buatan, kita tidak akan masuk terlalu dalam di dalam ranah teknisnya Bapak. Kita akan fokus pada bagaimana AI sebagai fenomena sosial dan teknologi ikut membentuk arah demokrasi Indonesia di masa depan. Nah, dan apa maknanya bagi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum. Pak NHS, sebelum masuk ke isu AI, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan umum terlebih dahulu. Menurut Bapak, apakah pesatnya perkembangan teknologi digital ini akan mengubah arah demokrasi di Indonesia? Dan dalam beberapa tahun ke depan, kemudian dalam hal apa perubahan itu mungkin terjadi? Pertama-tama sama seperti temuan teknologi yang lain, teknologi informasi dan komunikasi atau kita ringkaskan menjadi IT itu selalu menimbulkan seperti pisau bermata ganda ya. Pertama, bahwa dia akan memberi nilai positif. Dia akan menambah kemuliaan kehidupan dan dia membantu manusia untuk melakukan kesehariannya. Tetapi ya pada saat bersamaan dia juga bisa mengancam, mengganggu, merusak jika kemudian yang pertama tidak mampu kita kendalikan. Dan teknologi informasi dan komunikasi salah satu jenisnya adalah AI, itu memang sangat dahsyat. Saya merasakan dampak positifnya. Kita itu mencari data dengan begitu mudah, kadang-kadang begitu lengkap. Ada yang gratis tetapi tidak banyak punya akurasi, tapi yang berbayar tidak hanya bersifat tulisan tapi juga video. Saya mengelola beberapa konten yang suka terhadap pelibatan AI itu dan sangat menerima manfaat yang besar terhadap itu semua. Kita misalnya Grok ya, Grok itu adalah punyanya Twitter, punyanya di X. Itu akurasinya tinggi ketika kita mampu ingin mencari tokoh ya, foto tokoh, video tokoh gitu ya. Saya misalnya sering misalnya Zohar Mamdani ya sekarang lagi ngetrend. Zohar Mamdani itu begitu banyak pilihan yang bisa saya ambil dari tokoh ini yang benar-benar luar biasa. Buat saya memang satu dari sekian platform AI yang paling saya kagumi adalah Grok dari Twitter. Yang lain banyak, ada Gemini, GPT dan segala macam itu banyak banget. Ada bahkan yang diproduk oleh luar negeri itu jauh sempurna. Kita bahkan misalnya kita pernah lihat ada Pak Obama ya, itu kemudian DeepSeek ini ya, itu yang kemudian dia bicara seolah-olah dia yang bicara tapi sebenarnya tidak. Dia digunakan oleh lawan partainya
yang kemudian dan pada akhirnya menjadi persoalan yang heboh. Di situ persis sekali seperti Pak Obama lakukan. Itu berbasis pada algoritma yang berbasis juga pada big data. Jadi big data ini ya sistem komputasi yang besar yang kemudian terpola, dibikin pola karena terpola, maunya apa kita, dan hari ini dunia sangat dipengaruhi cara kerja AI pada derajat yang positif dan juga sebaliknya gitu. Nah, apakah AI ini mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Bahkan buat saya teknologi informasi itu bukan ya. Jadi selama ini kita menggantungkan kepada dia teknologi informasi. Tapi belakangan malah kita yang tergantung sama dia. Anda bayangkan kalau jadwal penerbangan terkena soal, entahlah virus lalu menusuk kepada AI, itu berantakan semua itu jadwal penerbangan. Dan beberapa waktu yang lalu kan ada juga. Sehingga misalnya 4 bandara kita itu susah untuk menjadwalkan kembali. Akhirnya dilakukan manual. Data-data itu kemungkinan juga karena diintersepsi oleh faktor lain. Demi kepentingan bisnis atau kriminologi yang teruntungkan. Dan dengan begitu kita bisa menarik satu garis bahwa teknologi informasi bagian dari kita, bahkan kita hari ini sangat tergantung sama dia. Bagaimana dengan pemilu misalnya ya? Dunia hari ini sedang trauma terhadap peristiwa tahun 2016 dan 2014. 2014 adalah ketika Brexit. Brexit itu adalah keluarnya Inggris dari masyarakat Eropa, Uni Eropa, yang kemudian heboh. Dan itu kerjaan dari yang kemudian membantu juga di Pilpres Amerika tahun 2016. Saya kebetulan satu dari sekian person atas undangan IFES, ya, lembaga yayasan pemilu, itu dibiayai oleh mereka, KPU, Bawaslu, DKPP. Di 2016 itu hingar-bingar tentang pemberitaan mengenai AI belum begitu heboh. Tetapi belakangan ya setelah Brexit tadi, Inggris keluar dari Uni Eropa, lalu 2016 tadi ternyata memang terungkap dalam pemberitaan yang kemudian heboh bahwa ada problem yang dikelola oleh konsultan Pilpres di Amerika yang kebetulan dia dekat dengan Trump, ya, konglomerat dia, miliuner, yang kemudian menggunakan jasa konsultan politik dan big data Cambridge Analytica, yang itu mampu mengarahkan pemilih, orientasi pemilih. Pertama dia secara psikologis, yang kedua secara politis, yang ketiga secara perilaku behavior, voting behavior, yang mengarahkan ya secara personal. Jadi dia gunakan data 87 juta data yang dia sedot dari Facebook. Mark Zuckerberg dipanggil oleh Kongres, oleh Senat di Amerika, dan kemudian didenda. Nah, ini kemudian melalui big data itu mampu mengarahkan secara personal, ya, pengguna Facebook itu dikirimi link yang kemudian dia mengerti tentang dirinya, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri yang tahu, yang kemudian secara naratif kemudian mengarahkan pada upaya untuk memilih Trump, dan itu membuat kaget orang. Dan itulah salah satu logika mesin cara bermain dari AI itu, yang kita sendiri tidak tahu bahwa kita lebih tahu daripada yang kita tahu, karena itu bersifat personal. Hebat sekali, itu kemajuan yang luar biasa, yang pada akhirnya memang suatu waktu kita akan sulit membedakan siapa diri kita dan siapa yang benar dari diri kita, kalau kita tidak mampu memisahkan intimasi antara teknologi yang dipersonalisasi dengan diri kita. Lah, kalau sudah begitu kita sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Seperti contoh tadi yang
saya contohkan videonya Obama tadi, Pak Obama sendiri merasa dia pangling, ya, tidak mampu membedakan antara suara asli dia dengan suara yang hasil olahan dari AI. Nah, saya kira kita ngebayang bagaimana kondisi kita dalam event pemilu termasuknya. Sedangkan dalam keseharian saja kita sudah akan mengalami tantangan seperti itu. Ini kontinum kelanjutan dari apa yang kita sebut sebagai the death of export, ya, matinya kebenaran. Nah, itu bukunya banyak banget tuh. Nah, karena itulah kemudian kita harus hati-hati. Hari ini kita masih terselamatkan karena sumber normatif bisa diperankan oleh negara, oleh agama, oleh tokoh agama, oleh sekolah, oleh guru. Tapi saya tidak yakin dalam waktu-waktu 2-3 tahun lagi, sedangkan misalnya kita nonton film AI, saya nonton film AI itu, bahkan hubungan suami istri aja sudah masuk ke sana tuh. Sampai istrinya sendiri tidak tahu bahwa dia adalah istrinya gitu. Si suaminya nggak tahu bahwa dia adalah istrinya. Segitu rumitnya. Padahal ya karena dengan logika algoritma, maka dia akan mengolah. Maka salah satu ciri dari AI adalah pembelajaran, mesin pembelajaran yang dia terolahkan, algoritmis. Makin tinggi kita memberi masukan, input, maka makin dia cerdas. Tapi logika kecerdasan sebagai meniru pada kecerdasan manusia, itu salah satu ciri dari cara bekerjanya AI. Memang kerja-kerja pemilu itu sudah harus berubah, Mbak Ani. Dan itu dahsyat. Mungkin gambaran saya terlalu dramatis ya, tetapi cepat atau lambat dalam aras yang politis saja, kehidupan sosial saja sudah seperti itu. Saya yakin nanti akan ke pemilu. Buktinya orang masih trauma terhadap sepak terjang Cambridge Analytica, dan ada 87 yang lain. Jadi dia ngaku nih, saya agak lupa nama dari CEO Cambridge Analytica ini, tapi sudah bangkrut, bubar karena problem tadi etika dan semacam. Dia mengakui bahwa dia itu membantu konsultansi politik pemenangan pertama Brexit, ya, Mei. Yang kedua adalah Pilpres Amerika. Itu orang dekatnya Trump, sayap kanan Amerika. Dan yang ketiga dia ngaku 80-an dia membantu Pilpres, Pileg, Pilkada, local election di seluruh dunia. Keburu dia udah habis. Termasuk konon sih disebut-sebut di Filipina oleh Bongbong. Ya. Konon juga merembet ke negara tetangganya, tapi tidak ada bukti. Saya nggak mau sebut negara tetangga mana. Iya, kita melihat kisah-kisah di luar negeri, mungkin aja di pemilu ke depan ke bawah juga di Indonesia. Sangat mungkin. Sama ceritanya ya, Pak. Iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari situ, tantangan apa yang menurut Bapak akan menjadi fokus utama penyelenggara pemilu ke depannya? IDEA dalam tahun 2024 menerbitkan satu e-book. Saya bisa share nanti, itu penting sekali untuk kita ketahui tantangan-tantangan AI ini akan mengintersepsi terhadap proses dan hasil pemilu. Pemilu kita kan kita bagi 3, pre-election, election, dan post-election. Nah, pada 2 yang saya sebut terakhir sudah bisa dibaca dari langkah Cambridge Analytica. Dan bukan tidak mungkin akan makin canggih karena tiap tahun perkembangannya, kita tahu namanya LGBT aja itu terus sekali kan. Ada pertama kayak zaman batu merangkak itu sampai yang terakhir Gemini, tapi kemudian Gemini sudah dianggap wow sekali, ya kan? Lah ini ada yang lebih canggih lagi, never ending dan terus menerus. Konon sih setiap hari saya baca di New York Times, setiap hari itu ada 3 konsep. Tempo hari Amerika kalah dengan DeepSeek, tapi sekarang DeepSeek itu dianggap kuno juga, padahal itu baru beberapa bulan loh. Nah, artinya maksudnya terus berkembang dan kita akan kewalahan. Maka jangan langganan aplikasi dulu, karena nanti cari yang baru. Dan masa yang baru tadi biasanya ada yang gratis dulu, masa uji coba. Nah, DeepSeek pernah masa uji coba dan bagus banget, tapi begitu bayar saya keluar sebenarnya, cari yang lain lagi gitu.
Ya nggak apa-apa, kita kan konsumen teknologi, jangan nanggung-nanggung. Emang dari dulu kita ditakdirkan bukan kreator, kecuali beberapa soal ya, seperti 5G juga ditemukan oleh orang Indonesia, jangan lupa. Tetapi selebihnya kan kita konsumen sejati, penikmat dari produk teknologi, ya sudah sekalian aja. Ya kan, tapi kan kartu kredit terus ya jalan itu, karena pakai kartu kredit kan. Nah, yang saya pikirkan adalah kita tetap harus waspada mengenai cara membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Ingat ya, kata-kata yang benar dan tidak benar saja melalui perdebatan yang sangat sengit di antara para ahli, terutama ahli etika. Karena benar menurut apa? Menurut agama, menurut Socrates, Plato, Aristoteles, menurut etika, ini juga susah. Tapi kita ada batasan tentang kebenaran material. Ya udah kita oke. Karena kebenaran material itulah yang kemudian kita bisa akan tahu mana yang tidak benar dan mana yang benar. Paling kurang dilihat dari norma-norma tradisional, saya sebut norma tradisional dari ketentuan peraturan KPU, undang-undang, peraturan Bawaslu yang memisahkan itu dan seterusnya. Maka para regulator pemilu paling kurang saya kok yakin mulai 2028 akan kerepotan untuk membedakan soal ini. Dan sangat mungkin kita tidak dipercaya. Karena kemudian ada algoritmis yang mampu mengintersepsi tadi itu. Yang pada akhirnya kita sendiri tidak tahu kita itu siapa. Tetapi biasa seperti kemajuan teknologi informasi selalu ada masa antara. Dan masa antara itu saya optimis bahwa itu harus menyatunya pemahaman di antara semua aktor, semua pelaku termasuk para penyelenggara pemilu dalam pemilu untuk makin mendalami kebenaran material. Kebenaran yang boleh jadi tidak boleh jadi akan ditentang oleh kemajuan itu, tetapi buat saya itu jauh lebih baik kita jadi pegangan. Dan disitulah tantangan besar. Yang saya khawatirkan misalnya juga peraturan-peraturan normatif itu undang-undang bisa diintersepsi melalui sistem simbolik yang bisa diintervensi. PDF misalnya aman kan sekarang, tetapi ternyata bisa dimasuki yang saya sebut sebagai intersepsi tadi oleh lambang-lambang lain, bahan-bahan lain. Huruf angka itu kan lambang. Misalnya saya itu kalau naik gokar dari mau ke kampus atau mau kampus itu saya bilang lewat bulusan 11 angka Romawi, bulusan 11, tapi suara di Google bilang bulusan C. Anda tahu itu algoritmis, cara kerja algoritmis, cara mengintersepsi yang mesin karena big data tadi bisa. Anda bayangkan kalau ini siapa, Ungaran Selatan 17 atau 11 tadi, Ungaran 11. Dia paket akan turun, akan datang ke situ karena sudah, kalau kita tahu ada mobil tanpa driver, ada pilot tanpa, ada pesawat tanpa pilot, memang ada autopilot karena tinggal kemudian antar benua itu bisa. Tetapi buat saya dalam kehidupan sehari-hari bisa masalah karena intervensi lambang simbol tadi yang jika diintersepsikan ke dalam undang-undang bisa berubah. Lalu orang membacanya secara berubah. Misalnya angka 700 kok 8.000, diubah aja. Itu salah satu yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Tapi jangan lupa bahwa tetap aja namanya teknologi itu tetap harusnya bisa dikendalikan manusia gitu. Gitu, Mbak. Betapa tantangannya besar sekali besar. Mempengaruhi perilaku pemilih, kemudian oh ya, perilaku pemilih itu dia jelas korban dari yang saya sebut tadi, Cambridge Analytica jelas bisa diarahkan. Oke. Kalau itu yang kedua, ini dia hubungan antara warga negara dengan negara juga berubah. Semua orang sepakat ya saya kira pada 25 tahun yang lalu, pada 30 tahun yang lalu, pada 20 tahun yang lalu, penghormatan kita kepada elit politik masih sopan menurut saya. Tapi hari ini
mantan presiden bisa Soalkan dipersoalkan dengan begitu rupa, suka-suka. Karena di extended, sampai menjabat. iya, the extended man, yang namanya kata Marshall McLuhan, itu tahun 50-an dia bikin buku itu, akhirnya bisa seperti itu kan. Artinya sebenarnya hubungan antar negara dengan warga negara itu berubah. Jelas sekali, apalagi hubungan antara warga negara dengan warga negara. Yang dulu kalau zamannya Pak Sekretaris itu, anak-anak bisa makan sambil habis ngaji di kalangan muslim, ngaji makan bareng. Belajarmu gimana nak, SPP-mu gimana nak, ya kan? Datang TV, TVRI itu hitam putih itu, akhirnya renggang tuh, ya kan? Dan itu yang kemudian membuat Pak Harto cerdas banget, ketika kemudian mampu. Jadi dalam tradisi rumah tangga kita setelah ngaji tadi itu kemudian ya sudah, anak nonton TV, belajar kadang-kadang. Tapi ada orang tua yang melarang, pokoknya belajar dulu jam 9 nonton Dunia Dalam Berita seperti zaman generasi saya, lalu kemudian bisa nonton TV. Tapi bagi anak sekarang, apa hak Pak Sekretaris sebagai orang tua dan siapapun menjadi orang tua hari ini bukan sumber satu-satunya norma. Bapak itu kan ngomong, padahal nggak ada itu di sana. Muter, ya kan? Dosen aja bukan satu-satunya sumber ilmu, Pak. Karena mahasiswa bisa mengkonfrontir lewat AI. Satu-satunya kekuatan rezim dosen adalah cuma satu, nilai. Kalau nggak ada nilai, wibawa nggak ada. Jadi saya juga, ya, tapi saya tidak punya prasangka buruk kepada mahasiswa ya. Ternyata masih menghormat saya. Entahlah motivasinya karena nilai dan semacam, nyatanya sampai lulus juga masih hormat. Tetapi bagaimana kalau tidak ada pengendalian rezim nilai tadi dalam aspek keseharian? Itulah pemerintah hari ini yang tidak mampu membangun norma, yang norma itu bersifat akali dan bisa diterima akal. Bagaimana dalam hubungan antara warga negara dengan negara? Orang hubungan antara negara yang satu dengan negara lain juga bermasalah, borderless. Kata Kenichi Ohmae itu adalah tahun 90-an loh padahal. Nah sekarang sudah lebih canggih. Ya kan? P2P ya, sekarang sudah nggak ada. Pemilu saya kira bisa dikendalikan dari luar. Dengan proyeksi semacam ini yang benar-benar akhirnya kita tidak bisa membedakan siapa pemenang sesungguhnya. Jangan-jangan permainannya hanya permainan otak-atik. Walaupun begitu di sejumlah negara orang menarik diri dari kemajuan teknologi. Jerman, Prancis sudah memikirkan e-voting lepas. Jerman lepas. Karena nggak yakin. Teknologi informasi nggak yakin akan imun dari proses intervensi. Mereka nggak yakin bahwa auditable cukup untuk melakukan itu. Nah kita masih berpikir kuno. Pemerintah sama sekali hari ini tidak mempersiapkan. Di Undang-Undang 7 2017 itu jelas sekali pemerintah hanya memperkenalkan satu loh, yang namanya Sidale. Di luar itu kan tools. Nah itu kesulitan KPU untuk menerapkan secara penuh yang kemudian diakui oleh Bawaslu. Tidak bisa disalahkan Bawaslu juga, tapi karena tidak cukup payung hukum, tidak punya cakup hukum. Saya 2010 tergabung dalam beberapa kegiatan dengan ITB, dengan UI, dengan Bappenas, dengan waktu saya masih aktif di Jakarta, bahwa BPPT, bahwa kita tampaknya harus membuat roadmap supaya penerapan teknologi informasi dalam pemilu makin signifikan. Saya masih ingat tahun 2014 KPU presentasi di Kanada oleh Pak Arif Rahman, Sekjen, yang juga meresmikan gedung ini kan. Pak Arif itu presentasi tentang roadmap teknologi informasi. Satu kelemahan saja dari KPU, dan bukan karena KPU-nya, karena dasar hukum di undang-undang. Karena semua aplikasi yang ada itu tidak berkaitan dengan proses pemilu kecuali Sidale. Nah itu sayang banget. KPU sudah maju, yang belum maju adalah pemerintah dan DPR RI. Mereka tidak mau kasih itu. Bahkan kalau kita amati di tahun 2020 pilkada COVID, malah kemudian arus sentralisasi ke pusat semuanya.
Memang ada problem di mana-mana di negara manapun terkait dengan oligarki yang sangat dominan dalam proses pemilu di banyak negara, bagian dari reotokrasi terhadap satu rezim yang memang ini berat dan kita tidak mampu soal itu. Tetapi sebenarnya masa-masa sekarang adalah masa-masa post election. Sangat tepat kalau pembentuk undang-undang pemerintah dan ini itu mengintroduksi terhadap sejumlah aplikasi yang sudah dilakukan oleh KPU, sudah dirintis, lalu kasihkan dasar hukum supaya tidak ada pertanyaan. Yang orang curiga kan auditable, bisa diaudit nggak? Tapi kita punya loh tradisi kita yang tanpa kita sadari. Kita menyerahkan uang segitunya kepada bank, lalu kita cuma dikasih angka, bukan? Lalu kita suruh ngambil kalau nggak e-banking, m-banking, lalu kita dikasih angka. Artinya kita percaya sama bank. Dan demikianlah harusnya orang percaya kepada KPU. Tapi memang perlu proses yang panjang. Tetapi dengan arus yang saya ceritakan tadi Mbak Ani, tampaknya cepat atau lambat kita harus ya mengadopsi beberapa sistem aplikasi yang baik untuk meninggikan kualitas proses dan nilai tambah. Yang kurang dari kita di pemilu-pemilu yang lalu, saya kira saat yang tepat ini di 2029 sambil kita menunggu langkah pembentuk undang-undang, tapi pada saat bersamaan pikirkan bahwa itu semua sudah dilakukan oleh KPU, tinggal payung atau dasar hukum saja. Supaya apa? Ingat kita 64% anggaran pemilu kita dikhususkan untuk tenaga sumber daya manusia, petugas-petugas kita yang kalau dalam pemilu itu ada pemilu nasional itu 2 juta, pemilu daerah tentu saja masing-masing tergantung luasan pemilih, jumlah TPS. Tapi saya kira kita harus memperbaiki pemilu kita, prosesnya, supaya pemilu itu tidak dihujat sana sini bahwa mahal. Walaupun secara debatable kita bilang bahwa mahalnya itu sesungguhnya bagian dari investasi. Konsep pemilu internasional mengatakan bahwa biaya pemilu itu adalah untuk investasi. Karena tanpa dengan pemilu dalam memilih pemimpin, mau dengan cara apa? Mau cari kudeta? Mau cari pemberontakan? Ya, satu-satunya negara paling beradab ya pemilu. Dan pemilu bukan pemilu Korea Utara, tapi adalah pemilu yang sudah pernah selama ini kita jalankan, ada kelemahan, tetapi relatif lebih sukses. Dalam 6 kali pemilu nasional, ribuan pilkada sejak Juni 2006. Gitu. Baik Pak NHS, selain dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kita menanggapi dengan teknologi untuk proses pemilu, tapi ada lagi tantangan dan resiko yang kita dapatkan sebagai penyelenggara pemilu ya Pak NHS, yaitu ketika gimana penyelenggara pemilu ini mendeteksi, melawan dan mencegah penyebaran disinformasi dan hoax yang semakin itu satu dari sekian tantangan yang harus kita antisipasi. Saya belum menangkap terlalu dalam, tapi ini sudah dilakukan oleh Bawaslu karena emang dia lakukan sebagai kerangka itu. Bahkan hal-hal yang seperti itu harus mulai didesain ya, karena ini tidak bisa ditolak. Zaman tidak bisa ditolak, dan saya kira KPU juga harus mengantisipasi akan itu. Belajarlah pemilu itu, saya lagi mendalami election forensik misalnya, itu kriminologi, ilmu kriminologi, tapi ternyata itu sudah dikembangkan di banyak negara dan itu ada kursusnya sendiri. Suatu waktu kita bisa belajar soal itu. Lalu hal-hal lain yang menambah aplikasi. KPU sebenarnya sudah cukup. Saya bilang tadi ada begitu banyak hal yang sudah dilakukan KPU, cuma satu saja, dasar hukumnya aja. Dan itu menunggu komitmen mereka. Dan selebihnya memberi peningkatan literasi kepada pemilih, terutama antara hoax, disinformasi, misinformasi, ya, black campaign, negatif campaign gitu. Electoral risk management,
based on IT, saya kira itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh supaya pemilu tetap free and fair election. AI memberi peluang sekaligus resiko bagi proses pemilu ya Bapak. Ya. Sebagai negara, KPU perlu memikirkan lagi ya langkah ke depannya seperti apa dan supaya mendapatkan kepercayaan publik yang tetap terjaga. Ya. Nah, menurut Pak NHS, peran strategis apa yang harus dimainkan KPU agar pemilu tetap transparan, berintegritas, Ya. dan dipercaya publik di era digital? Satu yang penting untuk dipahami bahwa penciptaan public trust. Ada pertanyaan mengenai situng yang sangat fenomenal kemarin. Tetapi pada saat bersamaan akhirnya mampu dijelaskan. Dan penjelasan itu memang agak terlambat menurut saya. Harusnya memang jadi gini, asas transparansi yang juga ada di dalam asas penyelenggara pemilu itu mengharuskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tahapan non tahapan pemilu itu bisa di tracking, bisa di auditable. Tidak ada satupun wilayah gelap yang mungkin akan terjadi, sehingga pemilu itu akan, kalau trust itu tercipta maka partisipasi akan meningkat. Mari kita lihat pemilu 10 tahun sekali itu selalu terjadi ledakan partisipasi setiap 10 tahun karena pergantian presiden. Jadi setiap orang mau mencalonkan presiden, dia akan menghadapi tantangan yang besar mengenai integritas. Nah, karena itu semua orang ingin menjaga pemilu itu, pilpres itu dengan baik. Yang itu gelombangnya 10 tahun sekali. Dan jika itu terjadi, maka sebenarnya kita harus bergembira karena masyarakat Indonesia sebenarnya masih peduli terhadap calon pemimpinnya. Iya. Saya kira gitu, Mbak Ani. Iya. Baik Pak, kita cukupi Oke. pertanyaan dari saya, tapi mungkin ada beberapa teman yang mau bertanya, mungkin 1 atau 2 kami persilahkan, kami buka kesempatan, 2 saja. Baik, 2 saja untuk teman pemilih yang hadir di ruangan ini, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak NHS, perkenalkan nama saya Ahmad Mauludini dari Ungaran. Izin bertanya, tadi disampaikan tantangan yang luar biasa besar untuk pemilu mendatang. Nah, kira-kira langkah-langkah strategis apa Pak yang bisa dipersiapkan oleh KPU di tingkat lokal, terutama KPU Kabupaten dalam menghadapi tantangan tantangan pemilu di era intelijen itu di AI, bagaimana kedepannya yang harus dipersiapkan terutama di masa-masa post election saat ini. Oke. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan yang sangat inspiratif. Pertama-tama senyambang masa-masa post election perlu untuk merenung juga ya, mana hal yang sudah dikerjakan, mana yang belum, mana yang pada akhirnya apa kekurangan. Kita bikin assessment tersendiri untuk itu. Nah, tetapi dalam konteks besar menghadapi misalnya pemilu 2029, senyambang kita menunggu undang-undangnya, tapi satu hal yang paling pasti bahwa kualitas proses itu harus makin meningkat, karena kualitas proses akan berdampak pada kualitas hasil, dan kualitas proses mempengaruhi terhadap kualitas hasil akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, penyelenggara pemilunya. Saya membayangkan dalam situasi yang gambaran saya tadi, maka KPU harus punya cetak biru ke depan. Renstra iya, tapi buat saya Renstra itu harus diupdate. Saya membagi 2 dalam dalam tubuh KPU di setiap satker, terutama di level pusat, karena level pusat itu kan juga ada fungsi regulator, ialah sekretariatan jenderal atau sekretariat di KPU provinsi hingga ke bawah, lalu adalah komisioner
Kalau komisioner ini kan decision makers. Kalau sekretariat itu implementator makers atau administrator maker. Yang kedua-duanya harus mengguyung. Tetapi dalam kaitan dengan keberlanjutan, kesinambungan, sekretariat harus yang paling utama. Karena dia tidak berhenti, tidak dibatasi oleh periode. Dia akan selama mungkin selama belum purna tugas, kecuali ada kebijakan tour of duty, tour of area. Nah, dia yang harus menyusun, menyiapkan bahan. Nah, kemudian datang komisioner pada setiap 5 tahun sekali adalah orang yang punya visi. Visinya itu harus jauh ke depan, bukan visi ke belakang. Dia belajar ke belakang, apa yang lalu, tapi untuk ke depan. Dia manusia pembelajar. KPU itu adalah kerja-kerja intelek. Kerja-kerja yang tidak asal, sebagaimana misalnya saya suka ibaratkan keledai bawa kitab. Mereka itu bukan keledai bawa kitab. Keledai itu lambang kedunguan, kitab lambang kemuliaan. Jadi mereka harus tahu kemana dia punya arah, maka harus pembelajar. Dia orang pembelajar, dia harus belajar. Dan kesempatan post election ini sangat yang tepat untuk banyak membaca buku, mendalami berbagai kebijakan yang sudah lampau, kendati pun di level kabupaten misalnya. Padahal namanya kabupaten itu justru adalah ini tempat playground itu ya, tempat bertarungnya. Pemilu itu kan di lapangan, dan simbol kabupaten itu justru yang nanti akan sampai ke pemilih dalam waktu yang paling dekat. Kalau kecamatan kan perpanjangan dari kabupaten, apalagi desa, apalagi TPS langsung sebagai pure lawless ya, paling rendah dalam struktur ini. Maka KPU RI harus mengarahkan sambil menunggu undang-undang ditetapkan, tapi pada saat bersamaan karena ini prosesnya nggak bisa ditolak, pembentuk undang-undang pun akan juga berpikiran yang sama. Mudah-mudahan begitu, ya, gitu Ani. Iya. Jadi kita beri kesempatan juga untuk penanya kedua. Selamat siang Pak NHS, perkenalkan saya Reita, kebetulan saya tinggal di Pudak Payung. One simple question for Pak NHS. Saya cuma mau bertanya mungkin dari segi Pak NHS selaku akademisi, sebenarnya pemilu yang ideal menurut Pak NHS untuk 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang itu seperti apa? Di tengah gempuran AI, deepfake yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada kami, dan juga mungkin Bapak bisa kasih motivasi nih, karena pasti ini teman pemilih di rumah, para penyelenggara pemilu, yang rata-rata para penyelenggara pemilu, bagaimana sih kita mengembangkan kompetensi diri sehingga kita tidak terlibat tuh dengan majunya AI, dan pasti kebutuhan untuk kompetensi di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Terima kasih Pak NHS. Ya, sama-sama. Saya jawab ya, pertanyaannya sangat bagus. Kita tetap saja ada nilai-nilai tradisional yang harus kita pegang, yang selama ini sudah ditetapkan oleh para fungsionaris KPU, baik sekretariat maupun komisioner, adalah kompetensi. Kompetensi itu ada 3 ya. Pertama bersifat skills, ya, keterampilan. Jadi menerjemahkan teori besar demokrasi elektoral, lalu dalam bentuk yang lebih detail dalam pelaksanaan sehari-hari sesuai dengan tusi keterampilan. Jadi tadi pikiran besar kitab suci tadi ya, keledai harus bisa mampu menerjemahkan ke aspek yang lebih teknikal, administrasi. Yang pertama. Yang kedua bersifat leadership. Leadership itu bukan karena saya ketua divisi, koordinator wilayah dan segala macam, tapi lebih merupakan bagaimana membangun struktur dengan baik sesuai dengan jenjang, memberi nilai pada kapasitasnya masing-masing. Itu leadership, bagaimana menjaga hubungan baik dengan semua kalangan di internal. Tetapi yang penting yang ketiga adalah karena kita juga bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, dan KPU adalah lembaga yang selalu berbentur dengan kepentingan masyarakat, maka aspek sosiokultural, pemahaman sosiokultural ini juga sangat penting.
dan itu tidak mungkin dilepaskan dari keinginan yang pada akhirnya akan digunakan sama sekali terhadap pelaksanaan tugas sebagai baik decision maker maupun implementator maker, sama-sama, karena buat saya itu dua-duanya sama-sama. Dan pada akhirnya ketiga ini, keterampilan, skills, lalu yang kedua adalah leadership, manajerial, yang ketiga adalah sosiokultural, ini akan menjamin sukses sebenarnya. Nah sekarang tinggal ditambahi ya isi-isi dari ketiganya tadi. Ya, bagaimana caranya? Kan ada dua yang paling penting. Orang itu bisa pintar karena dua hal. Pertama, karena struktur, kita sebagai pegawai, sebagai lembaga, baik komisioner maupun sekretariat, pertama-tama karena dia harus belajar. Saya sih memimpikan dan sekarang sudah pernah kita lakukan. Saya membantu KPU sebagai ketua pakar pengembangan SDM. Bapak Ibu semua tahu, pernah ikut Latsar. 25 tahun sebelumnya belum ada Latsar, baru kali ini di zaman kepemimpinan Pak Sekjen, Pak Bernard, yang akhirnya dilakukan. Tahu kan saya ikut membantu beliau. Harusnya memang harus ada penjenjangan. Kalau penjenjangan yang bersifat Latsar, ada Madya, harus ada utama, ya kan? Nah yang utama Madya ini harus dibikin. Di samping juga ada yang khusus. Misalnya paket pendalaman terhadap election forensik misalnya. Kan bisa dibikin. Kita misalnya harus kebutuhannya apa? AI in election. Bikin paket itu. Kita bikin modul dan seterusnya. Bla 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 bla. Lalu akhirnya perlu kita sebut tentang diklat. Katanya tanahnya sudah ada di Jatinangor, tinggal direalisasi. Itu dari lembaga organisasi KPU. Kan kita bagian dari organisasi KPU di level pusat kan, secara nasional akhirnya. Ini yang kedua adalah secara personal, secara individual kita dikala misalnya masih kurang di yang pertama tadi, kemudian kita juga bisa belajar, kan gratis, bisa baca buku, baca internet. Mbak Rita, satu-satunya yang paling saya bisa banggakan dibandingkan dengan yang lain adalah saya masih membaca buku, seminggu masih minimal sekali, di luar saya ngajar dan macam, dan saya bisa sombong di situ, dan saya tidak pernah lupakan itu. Memang ini didikan sejak saya SD madrasah ya, tapi memang membaca buku sampai hari ini. Suatu waktu boleh ke rumah saya, bukunya banyak banget ya. Nah saya masih belajar dan juga gratis juga di internet. Maka saya itu Twitter tuh di X itu ngelinknya kepada jurnal-jurnal internasional, kepada lembaga-lembaga, ada NDI, IRRI, kemudian ada IFES, ada Brennan Center, ya banyak sekali itu lembaga-lembaga pemilu, termasuk itu kan gratis. Internet tersedia kalau di rumah. Memang di rumah saya bisa diganggu suami atau istri kan, tapi kalau di sini kan enggak. Nah itu baru, itu belajar menyerap. Coba materi yang saya kasih sama Mbak Ani ini, itu sangat update. Ya enggak ada, saya setiap jadi pembicara, maka kenapa saya sering diundang jadi pembicara, karena ada yang baru, ada pengetahuan yang baru, bukan ada orang yang ngomong di sini ya itu aja sampai akhir zaman juga begitu. Enggak, saya mengupdate terhadap itu dan pasti bikin materi. Cara saya untuk menghargai orang podcast saja ternyata harus saya bikin kok. Pertanyaan Mbak Ani tadi dari pertanyaan saya bikin tadi itu sebenarnya. Nah karena itu semangat terus belajar. Belajar untuk memperoleh gelar itu penting, tapi bukan satu-satunya yang menjadi penghalang untuk kita tidak belajar. S2, S3, kalau bisa S3 silakan. Tetapi kalaupun tidak bisa, belajar kan tanpa lokasi. Sekarang tanpa jarak. Dan kita bisa lakukan anytime, anywhere. Selagi memang masih ada internet saja. Itu banyak sekali.
Coba ikuti aja internet Twitter saya, itu silakan langsung di follow aja, karena itu semua lembaga-lembaga pendidikan kelas dunia. Tapi begitu suruh membayar ya saya nyinggir juga, nggak ada. Gitu Mbak Rita, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih untuk teman pemilihan di sini dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Sama-sama. Dr. Nur Hidayat Sadini atas paparan yang tajam, jernih dan penuh inspirasi. Semoga gagasan dan rekomendasi Bapak menjadi pijakan kami penyelenggara pemilu Sama-sama. dan masyarakat Mudah-mudahan. dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik di era demokrasi digital. Mari kita terus membangun sekaligus memanfaatkan peluang teknologi untuk memperkuat demokrasi dan bukan untuk melemahkannya. Sampai ketemu di episode berikutnya, Ruang Temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.